42 GTS Olinima. Why you don't choose the university in Yemen? Why you have to go far away from your country and you didn't go home? Yeah, didn't go home 3 years, maybe di 4 berarti 4 years. Yeah, almost 4 years. Yes, actually I like to try something new, and to be abroad it's not that easy, but I like adventure. So try something new, and what happen it will happen. Saya curiga jangan-jangan dia punya saudara di Indonesia, jadi pengen Indonesia. You have family in Indonesia? Like my family, it's not in Indonesia, but I have many friends from Yemen, and they like my family actually. And we have one community. Okay, community student from Yemen. Yes. Oke itu. Nah, saya mau ke yang mahasiswa lokal deh kalau gitu. Gimana? Kenapa kok milih kelas internasional sih? Kalau dulu itu aku kenapa milih terutama international class, dulu kan aslinya karena dari Surabaya, jadi dulu itu nggak keterima di yang jalur sebelumnya, karena aku yang jalur undangan Nah itu jadinya coba cari, karena waktu itu lagi pengen keluar atau di Indonesia tapi harus undangan targetnya aku. Terus ada ternyata di PMDK-nya Polinema, ya udah input aja, tapi waktu itu pengennya pokoknya di Malang, nggak pengen di Surabaya lagi gitu. Pengen coba hal yang berbeda juga. Jadi ya udah coba cari Malang, dan yang ada PMDK kan waktu itu Polinema, dan Polinema gimana pun terbaik kan, nomor 3, nomor 2 gitu kan, 3 terbesar Politeknik. Jadi ya kenapa nggak Malang, terutamanya karena ada jurusan yang karena keluarga juga kebanyakan sipil, jadi ya pasti mendukung kalau di sipil gitu. Jadi ya udah pilih Polinema di Malang, kemudian pilih jurusannya sipil. Tapi kenapa pilih international class? Mungkin waktu itu bingung juga, karena ini kalau mau kelas biasa juga eman karena ada kelas internasional gitu. Jadi ya udah sekalian deh, ntar apapun yang terjadi ya udah milih aja gitu. Ya udah gitu sih, Mam. Berarti kalau milih kelas internasional itu kan tahu maksudnya nantinya saya akan belajar dengan bahasa Inggris. Yes. Ya, almost using English yes. gitu kan. Semua yang disampaikan pasti akan berbahasa Inggris. Modul pun berbahasa Inggris gitu ya. Mahasiswa yang biasa aja, maksudnya kelas reguler aja, diajari dengan bahasa Indonesia itu rasanya kayak yang aduh kepala mau pecah gitu kan. Nah, apalagi dengan bahasa Inggris gitu kan. Gimana itu? Utamanya kan bahasa Inggris, kalau dalam bahasa yang keteknikan itu agak lebih susah kan bahasanya. Itu cukup challenging juga buat kita teman-teman dari lokal, karena kita udah ada di sini, ya udah mau nggak mau kan kita nggak bisa tiba-tiba langsung ke kelas reguler. Ya udah kita duit bareng-bareng, tapi untungnya teman-teman kita sekelas ini cukup benar-benar bisa bekerja sama gitu, Main. Jadi kalau ada yang nggak tahu itu saling bantu atau saling ngajar gitu. Jadi mungkin kalau di kelas reguler kan kadang tetap ada yang individu atau sebagainya. Nah kita tuh karena kita udah tahu susahnya bareng-bareng bahasa Inggris itu, buat kita jadi yuk bisa bareng-bareng gitu. Jadinya belajar bareng-bareng. Kalau nggak paham ya udah kita bareng-bareng gimana supaya bisa paham gitu. Dari dulu gitu sih. Justru lebih ini ya, lebih kekeluargaan, maksudnya lebih aduh kamu saudaraku deh, kita susah bareng gitu kita kan. Sama-sama susah. Oke. Terus nih, both of you, the question is both of you. Jadi susahnya apa sih kalau di kelas internasional itu? The difficult you study in international class. What the difficult? The language. Yes, of course. The language. The most difficult thing is the language. The language. Maybe you can tell me more the language, or
the lecture using bahasa or mix or I don't know what the difficult about the language. The difficulty is about like how to get the information. Like some of lecturers they speak full in English, and some of them campur mix. And some of them they use bahasa Indonesia Full. full. So we are okay with some of them, and we are have difficulty with some of them. So to find the information, to get what he means, and maybe I can search by myself, but to know what he meant before, it's difficult that. So I should ask my friends, ask this and ask this, maybe ask the lecturers, and it take long time. Iya sih, wah kalau ini bener-bener tamparan buat saya nih. Bahasa Inggrisnya agak belepotan nih saya, maaf ya. Kita juga memang gitu ya. jadi kayak ya sama kok. Gitu sama ya, Sama. bahasa. Kalau dia kan karena language-nya mix gitu kan. Yes. Karena dia bahkan sampai dikelaskan untuk ada kelas bahasa Indonesia untuk mereka supaya paham si dosen ini cerita apa sih gitu kan. Sampai seperti itu. Ya, you have pass bahasa, you pass bahasa mata kuliah. Maksudnya Bu? Kamu sudah melewati mata kuliah bahasa. Yes, we had like some subjects in Bahasa, but I think it's not enough like for like the beginner. Like we are not like we are foreigners, so if it's like one of the subjects is not focusing in the beginners. That's it. Nah, itu banyak membantu nggak? Do you help Huh? the subject help you? Yes. The subject help you? Yes, it's helped me. That's and it was nice. Nah, sebenarnya kalau tujuannya untuk bahasa diajarkan bahasa itu adalah karena dia hidup you stay in Indonesia, Yes. you have to know about bahasa. Yes. Because kan nggak mungkin nih kalau keluar ke warung terus tanya saya mau beli pecel, saya mau beli rawon, saya mau belinya dengan menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Nah makanya kita ajari dengan seperti itu gitu loh. Nah kalau untuk mahasiswa lokal nih, bahasa kenapa susahnya? Kan dosen pakai bahasa juga, di mix juga. Mungkin susahnya kayak yang tadi Faisal ceritain, kalau kita di semester awal itu mau apa ya, dosennya tuh rata-rata full in English, so it's difficult for our local student to understand the subject. Jadi ya sebenarnya jujur aja kita kan dulu waktu pertama kali di tes wawancara bahasa Inggris tuh ya kita masih yang setengah-setengah, makanya kayak nggak percaya diri sebenarnya. Cuman ya karena udah masuk ya udah, kita mau nggak mau kan juga harus belajar. Tapi ya tetap aja itu jadi tantangan buat kita. Terus waktu di akhir-akhir semester ini ternyata dosen-dosennya makin banyak yang mix in English and in Indonesia, so ya itu cukup membantu kita, tapi jadi cukup menyulitkan teman-teman yang luar juga. Jadi kita juga membantu mereka kayak gitu. Oke. Nih, terus saya tuh tiba-tiba kepikiran, barusan banget kepikiran. Kalau untuk dosen yang kemarin menggunakan full bahasa Inggris gitu kan, yang di awal-awal yang kamu cerita begitu, mungkin dia ngerti gitu kan, kamu yang kesulitan gitu. Tapi ada beberapa mahasiswa yang is not good in English too. Dia bisanya bahasa mereka, maybe Arabian, Yes. In Arab. ya, in Arab, Yes. ya, Arabic. Arabic. Language. Yes. ya. Gimana kalian untuk menanggulanginya, teman-teman kalian yang dari foreign gitu ya, dia bahasa Inggris susah, maksudnya bahasa Inggrisnya kayak kita,
gitu kan, plegu gitu loh. Terus bahasa Indonesia mereka tidak tahu sama sekali. Mereka lancarnya menggunakan Arabic. Nah, kita dulu di awal-awal itu kan anggota kita masih banyak sebelum ada yang setengahnya ke double degree. Jadi kita dulu itu dibantu juga sama teman-teman yang sedikit bisa Arab. Ada salah satu teman kita dulu yang ikut double degree, dia bisa sedikit Arab, tapi kita juga bantu kadang-kadang pakai translate ya gimana ya kalau bahasa Arab. Jadi kadang dulu kita sampai karena mungkin ada beberapa permasalahan yang kita susah bahasa, kita sampai adain rapat kelas kayak gitu-gitu, terus kita bantu jelasin masalahnya di kelas-kelas sama dosen-dosennya apa. Kadang kan mereka punya keluhan-keluhan kayak gitu-gitu. Jadi ya udah kita bantu bareng-bareng, tapi ya almost kita pakai translate waktu itu awal-awal tapi lama-lama mereka belajar bahasa Inggris lebih, kita juga coba untuk bahasa Inggris, jadi sama-samanya lebih ke Inggris. Oh, good. Bagus berarti. Oke. Oke, tadi kita bicara soal dosen, terus kesulitan dan lain-lain. Nah, di Polynema itu kan ada organisasi kemahasiswaan. Ya, kamu ada organisasi kemahasiswaan. Apakah organisasi kemahasiswaannya si International Student of International Class ini sama dengan yang student yang lain, student reguler, kelas reguler? Kalau buat yang teman-teman internasional ini, karena kalau di Polynema ini kan sebenarnya termasuk baru international class di beberapa jurusan, jadi almost masih ditanganin oleh yang tertinggi, itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi masih bekerja sama dengan mereka, dan juga KUI, kantor internasionalnya di Polynema, bekerja samanya dengan BEM. Tapi kalau misalnya pun nanti kedepannya mau bekerja sama dengan yang himpunannya, itu nggak apa-apa, tapi tergantung dari Polynemanya gimana karena kan itu sistemnya juga ada dari pusat juga. Jadi kita pun yang dibawa kalau memang boleh ya kita pasti open juga buat temen-temen kayak gitu. Oh, jadi khusus untuk foreign student aja yang di BEM. Kalau yang meskipun dia mahasiswa lokal yang kelas internasional, dia bisa masuk ke HMS. Yes. HMS itu adalah himpunan mahasiswa sipil di Polynema. Kita bilangnya HMS. Oke, kita lebih ke komunitas sebenarnya kalau yang di BEM itu. Jadi komunitas seluruh anak internasional yang di bawahnya BEM. Bukan, sebenarnya memang belum masuk ke organisasinya. Karena memang dari Polynema belum benar-benar bisa tentang itu gitu. Jadi kita masih bentuk komunitas tapi tetap kerjasama dengan masing-masing himpunan. Kayak gitu aja. Saya tuh sering ketemu di KUI itu ada mahasiswa foreign yang dari banyak jurusan. Ya, ini KUI in Grapol ya. Yes. Ya, in Grapol. Okay. Are you follow the organization, student organization in Polynema? We have association of international students in Polynema. I followed it, and in Polynema, not other one, but there is a BIM before. Yes. What the activity? Actually, the activity of association, it's new. So the activity is like some courses and like this, and it's new. Courses about? It's courses about it's talk about language, 2 days, 3 days, and the different cultures. Okay, I see. Kapan-kapan saya coba deh jalan-jalan ke UI gitu kan, pengen tahu kayak gimana. Oke, saya punya challenge nih. Jadi saya akan tanya dalam bahasa Indonesia ya, karena tadi saya sudah ceritakan bahwa kamu sudah bisa bahasa ya. Kamu tadi explain yourself-nya pakai bahasa Indonesia kok gitu kan. Yeah. Jadi saya mau
saya mau tes ke bahasa Indonesiaan dia gitu kan. Silakan. Oke. Nah, saya mau tahu komunikasi susah. Tadi you tell about difficult communication. Yes. With lecture, maybe the beginning with your friends gitu ya. Komunikasi gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah gimana kamu menanggapi atau caranya agar supaya komunikasimu tuh tidak susah lagi dengan lecture, dengan dosen, dengan teman-teman kamu gitu loh. Dulu susah, tapi sekarang alhamdulillah sudah baik. Ini saya bisa sedikit bahasa Indonesia, bisa ngomong sekarang sama teman kelas dalam bahasa Indonesia, juga sama dosennya sedikit. Tapi biasanya saya dari mana belajar bahasa Indonesia? Dari teman-teman, dari jalan-jalan gitu. Saya pikir kalau ngomong sama lecturers, sama dosennya dalam bahasa Indonesia mungkin ada salah paham. Karena di Indonesia juga di dalam bahasa Jawa lebih susah. Ada 3 level ya. Ada bahasa halus, bahasa kasar, bahasa sedang. Mungkin juga di sini culture Indonesia ini tentang siapa kamu ngomong sama orang tua atau orang muda, sama temanmu atau sama siapa. Ini susah buat saya karena bahasa saya ini bukan full, nggak bisa tahu semua. Saya kalau teman-teman kelas teman-teman lain pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau buat dosennya saya harus pakai bahasa Inggris karena takut dia mungkin sakit hati karena ada salah dari saya. Dia dosen. Oke. So lebih baik pakai bahasa Inggris sama dosen. Oke. Teman-teman bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke. Berarti kenapa kok dia milih bahasa Inggris ke dosen? Mungkin kalau I gitu kan. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa saya, aku gitu kan. Kalau bahasa Jawa kulo gitu kan. Oke. Tapi ada beberapa dosen yang ditanya bahasa Inggris nih, gitu kan. How about that? Maksudnya kalau dosennya kurang paham. Yes. Pakai translate. Biasanya kalau saya ngomong chat, especially chat lewat WA sama dosen, pakai formal bahasa Inggris. Ya, karena kalau nggak pakai formal bahasa Inggris, juga Google Translate nggak bisa translate. Oke, benar. Iya. Gitu. Oke, thank you. The last question, ya. Oke, yang dari lokal dulu deh. Saya mau tahu kritik dan saranmu tuh gimana sih? Jadi untuk kemajuan the next international class. Oke, kalau sebenarnya udah bagus men. Sejauh ini yang kita rasain, terutama teman-teman itu benar-benar dapat bantuan yang banyak dari dosen-dosen karena tahu mungkin kita juga susah baik dari yang foreign student-nya atau yang local student-nya juga. Jadi hopefully-nya kita benar-benar dibantu dari modulnya, terutama makasih juga buat Pak Wahidin yang selalu membantu kita. Buat yang kemarin terakhir waktu kita dialog dosen itu kita udah sempat menyampaikan apa sih keluh kesahnya kita teman-teman dari internasional. Itu teman-teman internasional tuh sebenarnya butuh kelas bahasa yang lebih fokus. Mungkin kalau yang kita tahu kalau di negara-negara lain kan kalau kita ingin double degree or kita mau kuliah di luar ada kelas bahasanya itu sampai yang berlevel-level. Nah, mungkin buat next selanjutnya ini udah bagus karena udah ada, tapi kan karena memang mereka masih baru jadi mungkin kurang dari situ. Nah,
yang diharapkan nanti buat selanjutnya ya lebih dibantu lagi untuk kelas bahasa buat yang foreign student-nya, karena kita juga pasti bantu mereka, cuman kebutuhan yang tadi seperti Faisal katakan bahwa bahasa Indonesia itu luas, ada bahasa Jawanya juga, terutama kalau di Malang. Jadi itu yang buat kita susah, karena apalagi teman-teman kadang guyonnya juga ngajarinnya bahasa yang malah kadang aneh-aneh. Nah mungkin takutnya mereka nanti nggak tahu itu digunakannya ke siapa, jadi biar mereka tahu dulu bahasa yang formalnya kayak gitu-gitu. Nah itu aja mungkin buat teman-teman, kebaikannya semuanya tuh lebih ke arah kelas bahasa Indonesia yang lebih difokusin sih. Nah, oke, kritik dan sarannya begitu. Thank you. And you, how about your critic and suggestion? Actually, I am one of the first students in batch 1 international class in Polynema. Of course, anything in the first, it's the beginner, it's not like the end. The beginner, it's good, and now it's better. After 3 years, now it's computer. Actually, the faculty, it's improved the international class, and I know and I'm sure they will improve it more and more. So now the foreigners and the students from out Indonesia and come to study in civil engineering, they find it different between now and before. I would like thanks to the director and all the staff of civil engineering about for their improvement for international class. Thank you, berarti saya juga masuk. Oke, next terus. Oke, lanjut. My suggestion is like as Vanessa said, to open Indonesian class by levels, like from the beginning. As well, another universities that there is like a course, some of them 1 year, some of them in a bulan. For bahasa, so if you understand bahasa, so I think almost the difficulties it will get. I think that's it. Okay. Thank you for your suggestion, and then for your sudah memuji kami sebagai sebagai tim pengajar yang ya memang dengan adanya kelas internasional itu, kami sebagai pengajar itu kita harus update diri ya. Jadi semuanya kalian belajar, saya pun pengajar belajar gitu kan. Kami para pengajar juga belajar lagi tentang yang biasanya kita bilang ngajarnya pakai bahasa Indonesia, semua sipil pakai bahasa Indonesia, tapi sekarang dengan adanya kelas internasional kami belajar, kita translate apakah istilah itu betul atau enggak gitu kan, karena nanti kalau untuk foreign itu istilah-istilah itu akan dipakai, istilah internasional itu akan dipakai gitu kan, istilah internasional itu akan dipakai gitu loh. Banyak mata kuliah sipil yang menggunakan istilah-istilah sipil gitu ya. Oke, thank you for your time, thank you for everything ya, thank you. Aduh, saya masih bingung mau ngomong apa. Jadi saya ingatkan lagi, disclaimer-nya adalah ketika melihat video ini, tolong saya jangan dihujat gitu ya. Okay. Thank you to you, Mr. Muna, and the staff behind the camera about this podcast. Oke, thank you. Jadi terima kasih sudah melihat podcast Teknik Sipil kali ini. Oke, saya mau kasih kalian harus membeli salam. Jadi yang salam vokasi seperti ini ya. Salam vokasi gitu ya. Oke, 1, 2, 3, bye bye. Salam vokasi. Vokasi kuat.